Hanya tersisa 16 hari lagi menuju kebebasan. 16 hari sebelum seorang pemuda bernama inisial A, berusia 26 tahun, bisa kembali menghirup udara segar dan memeluk keluarganya di kampung halaman. Namun takdir berkata lain. Garis akhir kehidupan justru menjemputnya lebih cepat di dalam bilik kamar hunian rumah tahanan kelas 2A Kendari, Sulawesi Tenggara. Kematian mendadaknya menyisakan duka mendalam, sekaligus cerita pilu yang dibeberkan oleh rekan sekamarnya sendiri. Rabu, 3 Juni 2026. Di bawah bayang-bayang jeruji besi, seorang warga binaan berinisial H mengenang kembali detik-detik terakhir bersama almarhum A. Di mata rekan-rekan sekamarnya, pemuda asal desa Uepai, Kabupaten Konawe ini adalah sosok yang sangat ceria, bugar, dan gemar berolahraga. Bahkan pada akhir pekan terakhir sebelum wafat, almarhum masih sempat tertawa, bermain voli, basket, hingga sepak bola bersama tahanan lainnya. Tak ada ganjalan, tak ada tanda-tanda bahwa tubuh muda itu tengah digerogoti penyakit serius. Namun di balik keceriaannya, almarhum menyimpan kesendirian yang mendalam. Kampung halamannya memang berjarak 71 km dari rutan, namun jarak itu terasa begitu jauh ketika tak ada satupun keluarga yang datang menjenguk. Sahabat sekamarnya, tak mampu menyembunyikan rasa sedih saat mengingat momen Hari Raya Idul Adha berlalu. Saat itu, almarhum A sudah mengenakan baju registrasi lengkap dengan rapi. Matanya terus menatap pintu gerbang, berharap ada wajah berseri dari keluarganya yang datang berkunjung. Namun, hingga matahari terbenam, harapan itu pupus. Tak ada satupun kerabat yang datang. Meskipun harus menelan kekecewaan, A tidak patah arang. Ia tetap bersemangat menjalani sisa masa hukumannya yang tinggal hitungan hari akibat kasus penganiayaan. Kepada H, almarhum kerap bercerita dengan mata berbinar-binar mengenai rencananya setelah bebas pada tanggal 18 Juni nanti. Ia ingin kembali ke jalan yang lurus, rajin beribadah, mencari pekerjaan yang halal, dan yang paling utama, bersujud meminta maaf kepada orang tuanya atas kesalahan masa lalu. Kisah tentang masa depan itu kini terkubur selamanya. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tenggara, Sulardi, menjelaskan kronologi sebelum korban ditemukan tak bernyawa. Senin malam, 1 Juni 2026, almarhum sempat mengeluhkan kondisi tubuhnya yang demam. Rekan-rekan sekamarnya sempat membujuk A untuk berobat ke klinik rutan, namun ia menolak. Almarhum hanya meminta tubuhnya dipijat, lalu menyantap makan malam selepas ibadah salat Isya, sebelum akhirnya berbaring untuk tidur. Berdasarkan rekam medis rutan, almarhum memang tidak pernah memiliki riwayat penyakit apapun. Petaka baru disadari pada Selasa pagi, saat petugas rutan menggelar apel pergantian jaga dan menghitung jumlah penghuni kamar. Ketika seluruh tahanan lain sudah terbangun dan berdiri rapi, hanya A yang masih terbaring kaku di atas tempat tidurnya. Petugas yang awalnya mengira almarhum hanya kesiangan, mencoba membangunkan pemuda tersebut berulang kali. Namun, tidak ada respons. Tim medis rutan segera bergerak cepat melarikan A ke Rumah Sakit Bayangkara Kendari. Sayang, setibanya di sana, dokter menyatakan almarhum telah meninggal dunia. Langkah kaki A untuk pulang ke rumah kini terhenti selamanya. Ia memang tidak berhasil keluar melewati pintu gerbang rutan sebagai pria bebas, namun di balik jeruji besi itu, ia telah menyelesaikan perjalanan hidupnya dengan niat tulus untuk bertobat.